Halo rek, ya apa rek persiapan nih? Kayak pengabdian, siap ta? Si acara ready. Si Humas terkendali. Divisi PP oke. Emba aman. Divisi Sosmas lancar jaya. Si Kasakra clear. Si Sponmed siap. Si konsum anti lapar. Si Perkap kuat. DTM hantam. Si Transman gas. Sejarah dari lahirnya Kampung Herbal itu awal-awalnya itu kurang lebih sekitar tahun 2017-2018an itu dari Karang Taruna, itu pemuda Dusun Sukolelo khususnya itu melakukan survei ke rumah-rumah di mana waktu itu perencanaan dari Karang Taruna sebelum jadi komunitas Gemas itu punya perencanaan mau biogas untuk pemanfaatan lahan, pemanfaatan dari kotoran ternak sapi. Tetapi seiring berjalannya waktu kita mengadakan survei, telah disepakati dari warga bahwa Sukolilo ini punya situs yang namanya Lumpang Kembar. Nah, konon ceritanya Lumpang Kembar ini adalah tempat untuk pengolahan jamu, ya khususnya waktu itu untuk hewan. Nah, kebetulan Sukolilo ini banyak pekarangan yang terbengkalai atau kosong, tidak terurus. Maka dari pemuda itu sekiranya lahan dari pekarangan itu bisa dimanfaatkan sehingga ada yang namanya program tanaman herbal, atau kalau dulu orang itu empon-empon. Situ ada jahe, jahe itu ada jahe merah, jahe gajah, macam-macam jahe, kemudian kunir, kunyit. Nah, dari tanaman-tanaman itu sekiranya bisa bermanfaat, maka dari tanaman itu diolah menjadi semacam untuk minuman yang instan. Nah, sehingga ada jahe instan, ada kunyit instan. Nah, dari tempat yang situs Lumpang Kembar itulah menjadi ikon bahwa Dusun Sukolilo ini potensinya di tanaman-tanaman herbal. Nah, di situ dari tanaman itu sekiranya bisa bermanfaat, ada income dari masyarakat sendiri dari tanamannya, maka kita bekerja sama dengan PT HM Sampurna untuk melakukan pelatihan untuk membuat jamu instan tadi. Nah, disitulah mulai kita wajibkan dari masyarakat itu untuk menanam tanaman-tanaman herbal. Yang paling berharga dari situs tadi, Mas, karena ada sejarah dari Lumpang Kembar tadi. Nah, Lumpang Kembar ini sebagai tempat pengolahan dari zaman dulu, karena seperti itu. Nanti ketika ada hewan yang sakit itu diolah di lumpang yang kembar tadi, itu bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada. Nah, itu yang menjadi inspirasi ya, dari warga sini, ya mungkin potensinya lebih pada tanaman-tanaman herbal, sehingga di situ nanti pada akhirnya itu lahirnya yang namanya Kampung Herbal. Nah, sedangkan potensi kita tidak hanya dari tanaman herbal, kita juga banyak tanaman-tanaman dari buah-buahan yang bisa diolah ya, menjadi produk unggulan, yang salah satunya dari tanaman herbal tadi yang menjadi minuman instan, kemudian ada beberapa keripik dari gadung, ya, kemudian dari pisang, nah kemudian dari kulit manggis. Nah, itu yang menjadi salah satu bagian dari produk unggulan nih Kampung Herbal. Iya, sebagian ada yang peternak, sebagian ada yang petani, juga kayak yang muda-muda banyak ke perusahaan
pabrik. Kalau peternakan itu dulunya itu banyak, hampir ada 20 kandang sekitar itu. Sekarang berapa kandang sekarang banyak yang berhenti karena nggak tahu ada masalah penghasilan, kan banyak kan rusak, dapat penghasilan. Sebagian sekarang nggak salah itu ada 5 nggak salah, beda-beda, ada yang ternak ayam tapi perusahaannya nggak sama, beda-beda apa PT gitu. Sekarang itu ada ternak ayam juga ternak bebek, itu. Sapi kambing nggak ada, cuma pribadi. Tanam padi, kebanyakan padi. Saya punya sawah tapi tidak saya garap, saya sewakan. Sehari-harinya saya itu dagang, dagang ayam. Dulu punya, sekarang nggak saya tempati, kosong. Ya, kosong. Kandang punya kandang. Ya, yang pertama yang jelas adanya abdi desa khususnya dari UNESA ini sangatlah membantu terhadap kegiatan atau kesemangatan dari warga itu sendiri. Yang pertama dari UNESA itu abdi desanya itu terkait dengan manajemen. Nah ini juga bisa membantu terkait dengan manajemen marketing, penjualan, kemudian membranding dari hal-hal jadi produk tadi. Nah itu salah satu yang sangat membantu. Artinya dengan hadirnya abdi desa ini, yang pertama bagaimana menanamkan kebersamaan, ya, bagaimana kita menjadi warga yang ramah tamah, ya, ramah tamah, sehingga kita ini dikenal menjadi warga yang ramah lah terhadap tamu, karena di situ kita menjadi otomatis menjadi desa wisata. Ya tentunya dari sabta pesona itu juga harus kita terapkan. Nah, dengan hadirnya mahasiswa ini, yang pertama seperti dari manajemen, sekarang dari digital bisnis, ya itu tentu sangat membantu dari penjualan dari masyarakat itu sendiri. Yang selama ini kalau masyarakat itu kan terkait dengan digitalisasi itu kurang. Nah hadirnya teman-teman dari mahasiswa khususnya dari UNESA ini ya sangat membantu sekali, sehingga penjualnya bisa online, bisa offline, biar tahu bagaimana penjualan yang sekiranya bisa cepat laku. Kalau untuk pengabdian abdi desa itu hanya UNESA saja. Kalau yang lain itu sifatnya KKN tapi tidak maksimal. Ya. Cuma yang pertama kali itu dari UINSA Surabaya itu untuk pemetaan potensi di masing-masing dusun. Nah kebetulan Sukolilo potensinya juga di situ, di tanaman herbal. Tapi yang menyentuh secara langsung itu hanya UNESA di abdi desanya. Itu berpengaruh sekali terhadap kelangsungan, ya, dari perkembangan desa wisata kampung herbal itu sendiri. Sangat membantu. Saya mudah-mudahan anak-anak mahasiswa sini banyak itu masukan dari warga. Saya juga minta maaf kalau ada warga yang kurang enak di hati teman-teman, anak-anak semua itu saya minta maaf. Saya mudah-mudahan anak-anak itu besok berhasil dalam tugas yang diberikan dari kampus itu.
acara kita sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Suwun yo atas kerjasamamu kabeh. Ketemu maneh ndek pengabdian selanjutnya. Matur nuwun sampun nampa kita sedaya.